Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zarina. Saya mahasiswa PPG PAI Angkatan 1 tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita mengangkat tangan dan berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya, adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu sekali dapat menjelaskan pengertian halal, kedua menyebutkan makanan dan minuman halal, dan mengidentifikasi Quran Surat An-Nahl ayat 114. Dalil tentang makanan dan minuman halal yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Selanjutnya, makanan halal yang diperoleh menurut syariat Islam yaitu ada dua. Yang pertama, halal dan thayyib. Halal di sini sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Thayyib, baik, bergizi serta menyehatkan. Kandungan dari surat An-Nahl yang sudah kita bacakan tadi yaitu yang pertama, Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi dua kriteria, yakni halal dan thayyib. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan. Thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah merintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Yang kelima, syukur merupakan bukti implementasi tauhid. Dan yang keenam, mengesahkan Allah, menyembah dan beribadah hanya kepadanya merupakan pokok utama ajaran Islam. Apa sih kriteria makanan dan minuman halal itu? Yaitu yang pertama, halal dari segi wujud zatnya. Maksudnya di sini, halal dari segi wujud zatnya, anak-anak tentunya sudah tahu. Bagaimana sih bentuk wujud zat makanan yang halal itu? Tentunya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, halal dalam proses pengolahannya. Maksudnya di sini, cara mengolah makanan tersebut. Misalnya kita membeli seekor ayam di pasar, tentunya kita harus bertanya terlebih dahulu kepada penjual ayam tersebut, apakah sewaktu dia memotong ayamnya, apakah ada menyebutkan nama Allah atau tidak. Yang ketiga, halal dari segi cara mendapatkannya. Maksudnya di sini, makanannya halal, tetapi cara kita mendapatkan makanan tersebut dengan cara tidak halal. Misalnya dengan cara mencuri, merampok, atau sebagainya ya. Selanjutnya, pentingnya mengonsumsi makanan halal baik lagi bergizi. Yang pertama, mendapat ridha Allah. Yang kedua, rajin ibadah. Yang ketiga, mencerdaskan. Dan yang keempat, terjaganya kesehatan dan memiliki akhlakul karimah. Dalil nakli tentang makanan dan minuman halal yaitu pada Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah.
Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan rezekinya kepadamu. Bertakwalah pada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Oke, selanjutnya makanan yang halal dari usaha yang diperoleh, yaitu yang pertama, halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, supir dan lain-lain. Yang kedua, halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas. Namun pekerjaan halal tapi dibenci Allah seperti pengamen. Yang ketiga, halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, walimah, warisan, wasiat dan lain-lain. Dan halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan. Apa sih manfaat makanan dan minuman halal? Yaitu makanan dan minuman yang halalan thayyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi tubuh kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Apabila makanan dan minuman yang didapat dari hasil yang halal tentunya sangat berguna untuk diri kita dan keluarga kita. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah. Barokah bukan berarti jumlahnya yang banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bergizi tinggi, bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Lain halnya dengan hasil dan jenis barang yang memang haram, meskipun banyak sekali tapi tidak barokah, maka Allah menyulitkan baginya rahmat sehingga uangnya terbuang banyak hingga habis dalam waktu singkat. Mungkin untuk hari ini hanya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.